setia, satu jiwa, satu bangsa. Kembali lagi sama aku Biel yang akan menjadi host di podcast kali ini. Nah, sekarang kita akan mengupas tuntas tentang konsep integrasi nasional. Bukan sekedar teori kering, tapi seperti potongan-potongan puzzle menyatukan bangsa kita dari yang beragam dari Sabang juga sampai Merauke. Nah, bayangkan meski kita punya kasta berbeda, agama yang berbeda, dan juga bahasa yang bermacam-macam, kita ini tetap satu, teman-teman. Ini penting banget, apalagi di era sekarang, di mana perbedaan itu sering menjadi konflik ya, menjadi salah satu alasan utama konflik. Nah, untuk memahami lebih mendalam, aku undang teman-teman aku yang benar-benar analitis dan kritis banget nih, teman-teman. Aku undang Vira dan Cilo, teman-teman aku yang akan berbincang bersama aku di podcast kali ini. Hey. Nah, teman-teman, ini adalah yang aku bilang tadi. Selamat datang Vira dan Cilo. Apa kabar nih, teman-teman? Wah, baik dong, jelas. Semangat banget nih, topiknya asik soalnya buat dibahas. Kabar baik dong Biel, meski topiknya hari ini agak berat ya teman-teman, tapi kita bawa asik aja ya. Yes, nah seneng banget gak sih lihat tamu undangan yang se-excited ini. Nah, jadi langsung aja ya ke pembicaraan kita hari ini. Oke. Nah, kita mulai dari pengertian integrasi nasional. Nah, menurut kalian berdua nih, apa sih sebenarnya? Oke, terima kasih Biel. Jadi integrasi nasional itu menggambarkan proses dan keadaan. Secara proses itu adalah upaya penyatuan unsur-unsur bangsa ke dalam satu kesatuan. Sedangkan sebagai keadaan itu adalah kesadaran bersama bahwa kita semua satu bangsa meski berbeda kasta, agama dan lain-lain. Bayangkan seperti keluarga besar, meski anggota keluarga punya sifat berbeda, tapi tetap satu rumah tangga. Kayak puzzle, setiap potongan unik gitu. Terus tapi jadi gambar indah kalau disatukan. Nah, betul banget tuh Cilo. Integrasi nasional itu lebih tentang hati dan perilaku sehari-hari ya, bukan cuma teori. Tapi bagaimana kita hidup bersama tanpa saling curiga tuh. Iya, betul. Misalnya di kampung saya nih, orang beda agama, tetangga, tapi tetap saling bantu gitu saat banjir. Integrasi nasional bagi saya adalah kesediaan untuk mendengarkan, terus juga menghargai dan berkolaborasi satu sama lain. Meski adanya perbedaan ras, suku, ataupun golongan, ini tuh seperti nasi campur. Benar. Berarti sayur hijau sama merah gitu kan, beda-beda tuh kan. Tapi enak banget tuh kalau dicampurkan. Nah, tanpa itu bangsa kita tuh bisa pecah seperti kue lapis. Siap. Yang tidak lengket. Ini tuh krusial banget ya untuk membangun bangsa yang kuat dan juga sejahtera. My God. Nah, Cilo, analogi puzzle kamu tadi tuh bikin aku kebayang betapa indahnya gitu ya, keberagaman kita kalau disatukan. Dan Vira, nasi campurmu itu tadi lucu tapi tepat banget gitu, menjadi inspirasi nasional. Integrasi nasional tuh memang harus harmonis, bukan pedas berlebihan. Ini bikin saya makin yakin bahwa integrasi itu bukan cuma buku teori tapi hidup nyata. Nah, kita lanjut ke pembahasan yang lain ya teman-teman. Ya, kita akan bahas perkembangan sejarah integrasi di Indonesia nih. Aku tuh dengar ya Vira, menurut Juliati Suroyo ada 3 model. Yang pertama itu Imperium Majapahit, kolonial, dan nasional Indonesia. Nah, boleh nggak sih kita minta Vira jelasin? Iya, bener banget Biel. Nah, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia itu tuh seperti yang sudah dijelaskan oleh Juliati Suryo tahun 2002. Nah, itu tuh menurut dia tuh ada 3 model utama. Yang pertama itu model integrasi Imperium Majapahit. Yes. Nah, ini tuh seperti kerajaan besar dengan struktur konsentris. Jadi inti di Jawa dan Madura, lalu wilayah otonom tuh di luar
Jawa dan negara sahabat seperti Champa dan juga Kamboja. Nah, kalau yang teori kedua itu tuh model integrasi kolonial Belanda. Nah, yang mana itu menyatukan wilayah dari Sabang sampai Merauke itu. Tapi melalui birokrasi kontrol maritim, tapi hanya untuk kepentingan kolonial saja tanpa dukungan massa. Terus kalau yang ketiga itu tuh model integrasi nasional Indonesia. Nah, yang mana fokusnya itu pada penyatuan, jadi itu fokusnya penyatuan kelompok budaya dan juga sosial dalam budaya identitas nasional. Ini tuh meliputi integrasi wilayah, elit, nilai, dan juga perilaku. Ya seperti itulah. Ini tuh seperti menghubungkan elit dengan massa. Terus juga mencapai konsensus nilai minimum, dan yang terakhir tuh menciptakan perilaku integratif untuk tujuan bersama. Jadi itu intinya tuh untuk kepentingan bersama. Oh gitu. Aduh Vira, terima kasih banyak loh ya penjelasannya. Aku tuh awalnya ya cuma tahu sekilas aja, tapi pas kamu jelasin ya pastinya aku jadi lebih ngerti sih ya. Nah teman-teman, kita akan ke inti podcastnya. Aku sebagai host di sini akan bertanya kepada kalian berdua. Nah, kalian ini bisa jawab ya seperti mahasiswa FISIP yang suka analisis sosial politik dan juga kritis ya teman-teman. Yang pertama, apakah kunjungan seorang pemimpin negara bisa membangun integrasi dan mengapa demikian? Boleh dijawab? Boleh Vira dulu atau Cilo? Boleh Vira? Aku dulu kayaknya ya. Oke. Baik nih, Bia. Terima kasih ya. Yes. Kayak kalau untuk jawaban saya untuk pertanyaannya itu, jadi jawaban saya itu kunjungan pemimpin negara itu tuh bisa membangun integrasi, tapi jangan terlalu idealis ya titik intinya. Ya itu bisa karena menunjukkan adanya simbol komitmen pusat ke daerah, seperti contohnya Jokowi ke Papua yang mengurangi stigma daerah terbelakang gitu kan. Tapi kenapa demikian? Itu tuh karena integrasi itu bukan cuma simbol, tapi itu harus diikuti aksi nyata. Nah, kalau kunjungan itu cuma foto-foto kan biasa kan kayak gitu kan, cuma foto-foto, dokumentasi kan. Dan janji kosong ya teman-teman. Itu tuh malah bikin kita frustasi. Nah, tentu saja kan siapa yang nggak frustasi kalau kayak gitu. Ini tuh seperti teori pemimpin bisa jadi alat kontrol, tapi kalau tidak inklusif bisa memperlebar kesenjangan sosial tuh. Jadi ya bisa tergantung implementasi gitu. Wah, oh my god. Terima kasih banyak Vira ya untuk jawabannya. Ini bener-bener kayak mahasiswa FISIP yang suka kritik kekuasaan. Kritis banget loh ya Vira. Nah, terima kasih ya. Nah, sekarang boleh Cilo dijawab. Menurut kamu tuh gimana? Oke, Bill. Jawaban saya, kunjungan pemimpin negara bisa membangun integrasi, tapi seringkali lebih simbolis daripada substansif. Ya bisa karena memperkuat identitas nasional melalui interaksi langsung, seperti kunjungan presiden yang membawa bantuan dan dialog. Mengapa? Karena integrasi itu butuh sentuhan manusia untuk membangun kepercayaan. Yes. Tapi dari sudut pandang kritis, ini jadi propaganda kekuasaan. Kalau pemimpin cuma datang saat kampanye tanpa follow up, itu malah bikin integrasi jadi ilusi. Yes. Ingat teori Gramsci tentang hegemoni. Pemimpin harus benar-benar representasi massa, bukan dominasi. Oh my god, kali ini benar-benar kritis ya, terpukau banget sih ya teman-teman. Aku nggak salah nih yang ngundang narasumber di podcast kali ini. Aku boleh lanjut ya ke teman, mau tanya pertanyaan yang kedua nih. Nah, berikan usulan gitu, apa saja yang sebaiknya dilakukan pemimpin di daerah agar terwujud integrasi di daerah tersebut. Boleh, silakan. Oke, dari aku dulu ya. Kalau dari aku tuh ada beberapa usulan. Nah, yang pertama
menurutku pemimpin daerah itu harus melakukan beberapa kegiatan, yang beberapa langkah. Yang pertama itu dialog inklusif antar kelompok, bukan cuma elit. Nah, terus yang kedua, bangun ekonomi bersama seperti proyek antar daerah yang adil, bukan monopoli. Terus yang ketiga itu tuh dorongan pendidikan budaya bersama untuk kurangi stereotip. Tapi kritiknya jangan sampai ini jadi alat politik semata. Tapi kayak di era kolonial yang hanya untuk loyalitas. Boleh dilanjut, Cila. Terima kasih ya sebelumnya Cira jawabannya. Ya, pemimpin daerah harus fasilitas partisipasi politik horizontal seperti forum antar suku tanpa intervensi pusat yang berlebihan. Terus yang kedua itu investasi infrastruktur ekonomi yang merata, hindari korupsi yang sering jadi hambatan. Dan yang ketiga itu promosi nilai-nilai bersama melalui media sosial. Tapi jangan paksa, biar organik. Pimpinan sering sorry ada telepon lagi. Gak apa-apa, lanjut aja. Tapi jangan dipaksa ya, biar organik gitu kan. Pimpinan tuh sering terjebak dalam birokrasi kolonial style. Jadi perlu reformasi agar integrasi benar-benar dari bawah. Oh my god. Wah, jawaban kalian berdua ini beda tapi sama-sama kritis gitu ya. Kritis analitis ya. Seperti mahasiswa FISIP. Ya. Nah, sekarang aku sebagai host akan mencoba menyimpulkan kali ya, atau menggabungkan jawaban kalian biar lebih matang. Jadi gabungan jawaban, kunjungan pemimpin negara bisa membangun integrasi karena simbol, komitmen dan bangun kepercayaan seperti contoh Jokowi, tapi harus diikuti aksi nyata agar tidak jadi propaganda. Nah, dari perspektif lainnya, ini seperti teori kekuasaan yang harus inklusif. Untuk usulan, pemimpin daerah harus dialog inklusif, bangun ekonomi adil, dan promosi budaya bersama. Tapi hindari monopoli dan korupsi ini ya. Fokus pada partisipasi massa agar integrasi organik dan berkelanjutan. Nah, teman-teman, setelah bahas inti podcast tadi, aku mau ada satu hal penting lagi ya, boleh ya teman-teman yang akan dibahas. Kita ini kan Gen Z ya teman-teman, kalian juga kan? Nah, bagaimana integrasi nasional ini relevan dengan Gen Z? Kita sebagai generasi muda yang hidup di era digital, sosial media dan tantangan global seperti intoleransi online atau kesenjangan ekonomi, bagaimana kita bisa membawa materi integrasi nasional ini ke dalam kehidupan sehari-hari gitu ya teman-teman. Vira, boleh dijawab? Aku dulu ya? Boleh. Biel, terima kasih ya. Kalau menurut aku, integrasi nasional bagi Gen Z, bagi kita itu tuh seperti membangun komunitas virtual yang kuat. Jadi dari materi, integrasi nasional itu adalah proses penyatuan unsur bangsa dengan kesadaran identitas bersama, meski kita kan beda agama, suku, budaya ataupun daerah. Nah, untuk Gen Z ini tuh kita bisa terapkan lewat sosial media. Nah, misalnya TikTok ataupun Instagram. Nah, siapa sih yang nggak pakai itu kan sekarang? Itu tuh digunakan untuk kampanye toleransi antar suku. Nah, kalau dari sejarah, dari seperti model Majapahit yang menyatukan wilayah lewat hubungan diplomatik. Nah, Gen Z kita ini tuh bisa lakukan itu dengan kolaborasi online. Nah, antar daerah kayak share budaya daerah, tapi tetap satu Indonesia dong. Nah, kalau tanpa itu kita bisa terpecah seperti zaman kolonial yang cuma integrasi paksa. Nah, itu aja sih kalau menurutku. Terima kasih ya jawabannya. Bagus sih, bagus. Ya, benar-benar bagus banget. Selalu kritis dan analitis. Aku tambahin ya. Ya, Jadi dari sudut sosial budaya,
Integrasi nasional bagi Gen Z lebih lebih tentang menghadapi intoleransi di dunia maya. Materi bilang integrasi sosial budaya adalah penyesuaian unsur berbeda seperti ras, etnis, agama jadi satu kesatuan. Gen Z sering lihat hate speech di Twitter atau cyberbullying antar golongan. Kita bisa bawa ini dengan gerakan seperti Bhinneka Tunggal Ika, digital edukasi lewat video pendek tentang menghargai perbedaan. Ya. Kayak nasi campur yang saya bilang tadi, tapi Nasi campur lah ya. ya, tapi sekarang versi online, campur ide-ide dari Jakarta, Papua dan Bali biar enak dan harmonis. Tanpa integrasi ini, Gen Z bisa jadi korban polarisasi seperti di era kolonial yang kurang dukungan massa. Wah, keren banget ya jawaban kalian berdua. Vira, analogi komunitas virtualmu itu bikin aku kebayang betapa kuatnya Gen Z kalau pakai teknologi untuk satukan bangsa ya, bukan malah terbagi-bagi. Dan Cilo, hashtag Bhinneka Tunggal Ika, sorry ya, Cilo. Bhinneka Tunggal Ika yang tadi kami sebutkan, digital itu tuh ide brilian banget ya. Integrasi nasional bukan cuma teori buku gitu teman-teman, tapi aksi nyata di feed kita. Nah sekarang, aduh nggak terasa ya teman-teman, ternyata tuh tadi bincang-bincang itu adalah penutup bagian di akhir podcast ini. Terima kasih banyak Vira dan Cilo sudah bersedia untuk memaparkan materi kepada teman-teman. Terima kasih banyak sudah menjawab dengan kritis, dan sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Dadah.